Adik, ayat mas kali. Teman-teman kami untuk ke gereja bersama seperti biasa. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Luar biasa. Wah, semuanya dalam keadaan luar biasa ya. Adik-adik, supaya hari ini lebih semangat lagi, kakak punya jargon untuk adik-adik. Jadi nanti kalau kakak bilang semangat pagi, adik-adik jawabnya pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat. Yes, bisa ya? Kita coba. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat. Yes. Oke adik-adik, hari ini kita mau bergembira, kita mau bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kakak gak sendiri loh, kakak akan ditemanin oleh Kak Dora. Kak Dora. Nah adik-adik, sekarang kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan sambil bergerak dan bersukacita dengan pujian up and down and jump, jump, jump. Nah, musik Kak Januarda. Tepuk tangan semuanya. Up and down and jump, jump, jump. Up and down and jump, jump, jump. Jump to the right and jump to the left. Turn around and jump, jump, jump. Cik, cik, cik. Up and down and cik, cik, cik. Up and down and cik, cik, cik. Cik to the right and cik to the left. Turn around and cik, cik, cik. Sekarang cup, cup, cup. Up and down and cup, cup, cup. Up and down and cup, cup, cup. Cup to the right and cup to the left. Turn around and cup, cup, cup. Oke, sekarang adik-adik kita mau berdoa. Sikap berdoanya gimana adik-adik? Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam tidur kami di sepanjang malam tadi. Pada hari ini kami boleh dibangunkan dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan penuh semangat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan selalu menyertai ibadah kami, selalu memberkati kami, meskipun kami hanya bisa sekolah minggu dari rumah masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, meskipun adik-adik hanya bisa sekolah minggu dari rumah masing-masing, tetapi kita tetap bersukacita ya, karena Tuhan Yesus akan hadir di rumah kita, seperti lagu yang akan kita nyanyikan. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Musik Kak Januarda. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah.
masih tetap semangat dan bersuka cita kan? Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Reni. Tetapi sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau memuji Tuhan lagi. Dengan pujian, saya senang berdoa. Musik Kajian Wardah. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Nah, adik-adik, seperti lagu kita tadi, kita juga harus senang untuk berdoa, selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Reni. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Reni. Hari ini Kak Reni mau bercerita tentang firman Tuhan, menceritakan seorang rasul yang bernama Rasul Paulus. Namun sebelum itu kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu sampai pada hari ini. Tuhan, sekarang kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami, Kau urapi, Kau buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, sebelum kakak mulai bercerita, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk membaca firman Tuhan. Ayo ambil Alkitabnya, kakak tungguin. Sudah? Sekarang adik-adik buka Alkitab adik-adik dari Perjanjian Baru, kitab Efesus, pasal yang pertama, ayat 15 sampai ayat ke-23. Perikopnya doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Kita baca sama-sama ya. Efesus 1 ayat 15 sampai dengan ayat ke-23 dengan perikop doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya.
sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin untuk firman Tuhan. Adik-adik, ada seorang rasul bernama Rasul Paulus. Ia adalah seorang penginjil Kristus. Ia memberitakan semua berita baik, semua firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk kepada jemaatnya di Efesus. Nah, Rasul Paulus adalah seorang yang rajin berdoa. Siapa di sini yang juga rajin berdoa? Adik-adik, Rasul Paulus selalu mendoakan jemaat di Efesus agar mereka memperoleh berkat untuk percaya dan setia kepada Yesus Kristus. Rasul Paulus mendoakan jemaat di Efesus tidak hanya 1 kali, tidak hanya 2 kali, ataupun 3 kali, tapi berkali-kali adik-adik. Setiap Rasul Paulus berdoa, di dalam doanya selalu disebutkan doa untuk jemaat di Efesus. Luar biasa bukan? Dalam doanya, Rasul Paulus juga mengucap syukur loh kalau Rasul Paulus memiliki jemaat di Efesus. Walaupun jemaat di Efesus belum semuanya memiliki iman, setia, dan percaya kepada Yesus Kristus, tapi Rasul Paulus selalu mendoakan mereka. Rasul Paulus tidak pernah mengeluh adik-adik karena ia selalu mendoakan jemaat di Efesus. Walaupun terus berulang-ulang ia mendoakan jemaatnya, tapi ia memiliki iman dan percaya bahwa suatu saat Tuhan akan mendengarkan doanya. Karena ia memiliki iman kalau Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa yang selalu memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Nah adik-adik, sekarang siapa yang mau menjadi seperti Rasul Paulus? Menjadi orang baik yang selalu mendoakan orang-orang di sekitarnya. Dalam kehidupan kita, satu sama lain, kita harus saling menguatkan dan saling mendukung kepada adik kita, kepada kakak kita, kepada orang tua kita, kepada tetangga kita, teman-teman kita di sekolah, ataupun teman-teman kita di sekolah minggu, maupun siapapun mereka yang adik-adik rasa perlu untuk dikuatkan di dalam doa kita. Kita bisa membantu mereka dengan doa kita loh adik-adik. Karena anak Tuhan yang baik adalah anak-anak yang rajin berdoa dan menyerahkan segala kehidupannya hanya ke dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke adik-adik, sekarang kakak mau adik-adik semua ambil pulpen dan kertas. Kakak hitung sampai 10 ya, kakak tungguin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah? Pulpen dan kertas. Kalau sudah siap, kakak mau adik-adik menuliskan nama orang yang perlu adik-adik doakan. Terserah adik-adik mau nulis nama adik, nama kakak adik-adik, nama orang tua, nama teman adik-adik, nama guru adik-adik, siapapun yang adik ingin doakan, adik-adik tulis di kertas. Kakak hitung lagi ya sampai 10. Kalau sudah, nanti akan kakak lanjutin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang adik-adik lipat kertasnya. Contohnya kayak kakak ya. Adik-adik lipat lagi.
Kemudian adik-adik lipat di tangan adik-adik. Mari kita berdoa sama-sama. Nah, sekarang adik-adik ucapkan, Tuhan berkati nama orang yang ada di kertas ini. Oke? Kita mulai sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan berkati nama orang yang ada di kertas ini. Amin. Adik-adik, jangan lupa untuk selalu mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan jangan lupa untuk berdoa agar pandemi corona COVID-19 ini juga segera berakhir, sehingga kita bisa kembali berkumpul, bernyanyi, bersukacita memuji nama Tuhan di gereja kita. Dan jangan lupa juga berdoa untuk diri sendiri adik-adik, agar kita bisa menjadi berkat untuk sekeliling kita. Oke, Tuhan Yesus memberkati.